Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast UM Pontianak Kabupaten Sintang. Nah, pada siang hari ini saya kedatangan tamu ya dari Prodi Kesmas Kasintang, yaitu Alifa Alfa. Oke, untuk lebih lanjut kita langsung aja nih ke orangnya biar bisa perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Alfa, program studi Kesehatan Masyarakat Kasintang, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke, nah buat mahasiswa-mahasiswi khususnya Prodi Kesmas Kasintang nih perlu tahu nih ya. Jadi Kakak Alifa Alfa ini adalah salah satu penerima beasiswa Basnas. Nah, apa itu beasiswa Basnas? Nah, kita akan ulik nih ya di siang hari ini bersama Kakak Alifa. Kemudian bagaimana sih caranya biar bisa mendapatkan beasiswa Basnas? Kemudian tips dan triknya seperti apa? Nah, oke, yang pertama mungkin kita akan bicara mengenai Basnasnya dulu deh, ya. Nah, pasti banyak yang belum tahu beasiswa Basnas itu apa sih? Nah, beasiswa Basnas itu beasiswa yang memang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk para mahasiswa ya, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang semester 2 ya. Mulai dari semester 2 sampai semester 7. Jadi yang belum selesai ya, itu masih berkesempatan buat dapatkan beasiswa Basnas. Nah, jadi ada peruntukan untuk beasiswa pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Ya. Nah, yang pertama mungkin kita perlu tahu nih dari Kak Alifa apa aja sih persyaratannya ya. Persyaratan buat mendaftar beasiswa Basnas. Gimana nih, Alifa? Sebenarnya untuk persyaratan dapat beasiswa ini mungkin umum ya Bu, sama kayak persyaratan beasiswa lainnya kayak transkrip nilai, terus KTP, juga ada kalau tambahan untuk Basnas ini surat rekomendasi dari pihak prodi yang ditandatangani langsung oleh ketua prodi yang akan diserahkan ke Basnasnya sendiri. Oke, jadi yang paling penting berarti ada surat rekomendasi ya. Nah, ini perlu dicatat nih, surat rekomendasi dari kampus. Nah, gimana tuh ya caranya biar bisa dapat surat rekomendasi? Nah, mungkin Kakak Alifa tahu nih gimana caranya. Atau Kakak Alifa ini memenuhi syarat mahasiswa berprestasi ya. Nah, jadi direkomendasikan dari kampus dapat beasiswa Basnas. Gimana Kak Alifa? Kemarin bisa dapat surat rekomendasi itu memang ditunjuk dari kampus langsung kali ya. Nah, jadi Kak Alifa ini berarti masuk nih ya ke dalam mahasiswa yang memang berprestasi ya, dan perlu untuk mendapatkan beasiswa gitu dari Prodi Kesmas Kasintang. Makanya mahasiswa yang lain berarti harus rajin nih ya, harus berprestasi, etikanya terus meningkat, supaya bisa direkomendasikan ya dengan program studinya ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira manfaat apa sih yang dirasakan sama Alifa setelah mendapatkan beasiswa Basnas ini? Yang pasti pas saya dapat beasiswa nih Bu ya, kebetulan banget pas juga dengan daftar ulang Bu. Oh, berarti ini ya apa nih, bejo atau beruntung banget ya? Jadi kemarin pas dapat beasiswa itu pas saya harus daftar ulang semester 7. Jadi uang dari Basnas, beasiswa dari Basnasnya ini langsung saya bayarkan untuk daftar ulang semester 7. Oh, berarti benar-benar di momen yang sangat tepat gitu ya, dan sangat-sangat bermanfaat. Nah, oke, selain itu untuk pengelolaannya sendiri gimana nih, Alifa? Setelah mendapatkan uang beasiswa itu, penggunaannya apakah memang full digunakan untuk membayar uang SPP-nya, uang semester, atau masih bisa nih buat uang saku untuk yang lain-lainnya, ya kan? Kalau kemarin saya kebetulan saya langsung bayarkan full ke kampus untuk daftar ulang. Oh gitu ya. Jadi kalau memang komitmen ya, memang untuk dibayarkan uang semester. Nah,
Tapi kalau misalnya uang semesternya ada yang nanggung ya, orang tuanya mampu, wah, berarti bisa untuk kebutuhan yang lain gitu ya. Nah, maklum ya kalau mahasiswa-mahasiswa ini kan banyak sekali kebutuhannya ya kan. Nah, belum yang uang buku ya, untuk uang-uang dan lainnya selama kuliah. Nah, oke, kemudian mungkin pertanyaan terakhir nih buat Alifa. Dampak positif apa sih yang Alifa rasakan ya selain tadi memang menguntungkan bisa membayar SPP ya kan dari segi finansial. Kemudian dampak positif apa lagi nih yang bisa Alifa rasakan dari beasiswa Basnas ini? Kalau kemarin waktu penerimaan beasiswa itu kan kumpul ya Bu, kami itu satu karena ini Basnasnya Basnas Intan, jadi kayak banyak tuh mahasiswa-mahasiswa baru yang dari program studi lain di kampus lain, jadi kita ditemukan di satu aula. Di situ bisa sharing gimana sih mereka juga tidak cuma dapat beasiswa dari Basnas, banyak beasiswa lain yang mereka dapatkan gitu. Banyak jalur prestasi yang juga mereka tempuh gitu. Oh, jadi intinya bisa sharing ya, kemudian bisa ketemu ya sama para penerima ini ya, penerima beasiswa, jadi bisa dapat informasi-informasi ya, jelas punya dampak positif yang banyak ya. Nah, satu lagi tips dan triknya mungkin ya, biar kita bisa dapat beasiswa, biar bisa direkomendasikan ya oleh kampus biar dapat beasiswa itu apa tuh? Nah, pasti Alifa ini sudah mempersiapkan gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pembukaan beasiswa nih, aku udah siap nih untuk daftar gitu kan. Nah, pasti sudah persiapan ini. Apa aja kira-kira tipsnya? Kalau lihat dari nilainya, mungkin kalau setiap semester nilai minimal dipertahankan ya Bu, dan ditingkatkan biar kalau daftar di beasiswa lain yang syaratnya nilai itu bisa lolos Bu, paling tidak administrasi. Ya bener ya. Selain itu apa lagi? Oke, kira-kira itu tadi ya sharing dari Kak Alifa mengenai beasiswa Basnas ya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mendaftar ya, kemudian tips dan triknya seperti apa, tadi sudah kita dengarkan semua. Jadi bagi kalian-kalian semua yang memang ingin mendapatkan beasiswa, sudah harus prepare ya dari sekarang, terutama dari awal semester, sudah mempersiapkan nilai-nilai yang bagus ya, jadi harus rajin masuk, kemudian nilai-nilainya harus dipertahankan supaya bisa mendapatkan beasiswa dan bisa direkomendasikan oleh program studinya ya buat mendapatkan beasiswa. Oke, sampai di sini dulu ya obrolan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.